Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa talat tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahman ya kasifal miskinati sifanal hujuban wujihatil ma'ani hatta natari ala khafiyati hadil muskilat wa akhfazna minal khata wa zalam wa anta muwafiqu kulli amrin wa anta alamul ghuyub. Innal ladzina syaruna bi ayatillahi zamanan qalilahu la ikala khalaqal fil akhirah. Ini asani asaro utawi hadis kang nomor 12 saking 30 kang dadi bengane Islam. Iku an Sahlin bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. An Sahlin bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala dawu sapa Sahlin jaa sawan sapa rajulun wong lanang ila nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka matur sapa rajul, ya Rasulullah, dulani kula aturi nuduhaken tuan ing ingsun ala amalin ing atase amal iza amil tukang dalem mari kalane ngamal ingsun ing amal akhabani maka demen ing ingsun sapa Allah wa akhabani lan demen ing ingsun sapa anasu menungso. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu dawuh, ada seorang laki-laki sowan kepada Kanjeng Nabi seraya mengatakan, wahai Rasulullah, tunjukkan aku atas perbuatan yang jika aku amalkan Allah akan mencintaiku dan manusia-manusia mencintaiku. Faqala maka dawuh sapa Kanjeng Nabi, izhad fid dunya. Izhad ngedono sira utawa zuhud sira fid dunya ing dalam dunya. Yuhibbuka ayuhibbaka mongko demen sapa sih yuhibbaka yuhabbibka wan pak loro siji loro la siji yuhibbaka mongko demen ing sira sapa Allah. Jauhilah dunia, yaitu kepentingan-kepentingan pribadi, maka Allah akan mencintai kepada kamu. Kalau Allah mencintai kepada kamu, kamu akan cinta kepada Allah. Akan cinta kepada Allah. Sebab orang tidak akan pernah cinta kepada Allah kalau Allah tidak mencintai kepada kita. Kita itu bagaikan gambar, bagaikan bayangan. Seperti halnya orang yang melihat di dalam kaca cermin, apabila yang melihat ini mendekat, gambar mendekat. Apabila yang punya gambar ini menjauh, maka gambar pun juga menjauh. Manakala Allah mencintai kita, kita akan cinta kepada Allah. Manakala Allah mendekati kita, kita akan dekat kepada Allah. Sebaliknya kalau Allah menjauh dari kita, maka kita akan menjauh dari Allah. Makanya kalau ada orang-orang jauh dari Allah, bukan karena dia menjauh dari Allah, namun karena Allah menjauhi darinya. Wazatlan zuta sirafi ma ing dalem perkara internas. Jauhilah apa yang menjadi kekuasaan manusia, apa yang keinginan manusia. Apa wae sing dilingi, sing disenengi manusia, kamu mengalahlah, gak usah kau cintai. Maka yuhibbaka demen ing sira sapa anasu menungso. Lani rabi barang niku aja rabi sing disenengi wong akeh. Malah kamu akan menjadi dibenci oleh orang dan malah menjadi petaka. Maka carilah wanita yang menurut kamu paling cantik tapi menurut orang lain jelek. Maka tidak akan direbut oleh orang. Ngono lho. Amakayu cendela kaca sewek lurek diwek-uwek. Bojo ayu disir kanca, bojo elek dipek dhewek, ngono lho. Carilah istri yang mencintai kamu, jangan istri yang kau cintai. Carilah istri yang mencintai kamu, maka dia akan melayanimu. Jangan cari istri yang kau cintai, kau akan menjadi pelayannya dia. Kami menjadi pelayannya dia. Hadisun hasanun rawaina fi kitab Ibnu Majah. Asali sasara utawi hadis kang nomor 13 saking 30 hadis
kang dadi hubungane Islam iku Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Ibnu Mas'ud qala ing dawuh qala Rasulullah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhilu halal apa damumriin ketiawaan muslimin kang Islam ya syahadu kang naksani sapa se muslim imriin alla ilaha illallah aneng temesine kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah kan hak maujud illallah angin Gusti Allah wa anni lan temesine ingsun iku Rasulullah illa bi ihda salasin angin kelawan salah sijine telung perkara. Jadi tidak halal kita membunuh saudara kita yang Islam yang menyaksikan yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak boleh. Sekarang orang-orang Islam dibantai atas nama Islam pula. Sing dibantai orang Islam dengan atas nama Islam. Ika karepe piye ngoten. Hati orang halal darahnya orang Islam yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah walaupun tidak pernah sholat, walaupun tidak pernah puasa, walaupun wajib haji tidak pernah berangkat, walaupun tidak pernah melaksanakan zakat, selama dia masih meyakini kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban haji, kewajiban-kewajiban yang disepakati oleh para ulama dengan makluman bidin bidoruri. Selama yakin itu walaupun tidak melaksanakan masih tetap Islam, maka tidak halal darahnya. Kecuali dia itu mempunyai sifat salah satu dari tiga. Apa? Salah satu dari tiga itu pertama as-saibuz zani, wis rondo. Rondo kang zina, rondo zina. Maksudnya rondo di sini adalah orang yang pernah kawin, orang yang pernah bersetubuh baik laki-laki dan wanita dalam pernikahan yang sah. Itu namanya setubuh, itu namanya saib yang didhawuhna oleh Allah dalam ayat yang mansukhut tilawah. Wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albittah nakalam minallah. Orang zina sing tuwek, wong lanang tuwek, wong wedok tuwek kok zina, berarti artinya tuwek niki wis rondo, artinya rondo wis pernah setubuh dalam pernikahan yang sahih, kok sampai zina maka harus diranjam, matinya diranjam. Nomor loro wa nafsu lan mateni bin nafsi kelawan mateni wawaan awa-awaan, yaitu orang yang membunuh maka boleh dibunuh. Orang membunuh Islam, membunuh orang Islam boleh dibunuh sebagai qisas. Balil qisasi hayatu ya ulil albab. Jadi orang yang diqisas ini dalam rangka untuk balas sama dalam rangka untuk melindungi nyawa, karena kalau orang itu dikisos membunuh dikisos maka karena dia takut mati tidak berani membunuh. Kalau tidak berani membunuh berarti sama hidup, sama-sama hidup. Lalu diarani wal kisosi hayatun lain. Kalau memang membunuh hanya dihukum dengan 20 tahun lah. Itu nanti saya keluar masih muda ngono janane. Masalahnya orang itu biasanya gak seneng mati. Kabeh wong gak seneng mati. Wedi lek mati karena dia takut mati, akhirnya tidak berani membunuh sebab takut dia dibunuh, takut dia mati. Mulane sahabat Hudzaifah niku ketemu karo Sidina Umar. Ditakoki kaifa asbahta ya Hudzaifah, bagaimana pagi ini keadaan? Jawabnya gimana? Uhibbul fitnata wa akrahul haqqa wa usalli wa lam azal usalli ala ghairi wudu'in.
wa amliku fil ardi ma yamlikullah. Wah, wakil Sayyidina Umar mengutakani bagaimana keadaan pagi ini kamu Hudzaifah. Keadaan pagi ini saya senang fitnah, benci dengan perkara hak, selalu sholat dalam keadaan tidak berwudu, dan memiliki sesuatu di bumi yang tidak dimiliki Allah. Berapa Sayyidina Umar wakil marah terus ketemu Sayyidina Ali. Ra'aituka, ini kata ketipu ya Umar, aku lihat kamu itu godop, murka, ada apa? Dia menceritakan kalau ketemu dengan Hudzaifah, perkataannya Hudzaifah nyelengit, akhirnya dia marah. Sayyidina Ali mengatakan, sadaqal Hudzaifah, Hudzaifah itu benar. Lalu bagaimana kamu benar? Kau benar. Kata-kata Hudzaifah ukhibul fitnah, seneng fitnah, gini ku seneng dunya karo seneng anak, seneng bojo. Mergo dunya, anak, bojo niku adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sedangkan kata Sayyidina, kata Hudzaifah bahwa dia itu tidak senang dengan barang hak, gini ku gak seneng mati. Mergo kabeh wong niku wedi mati. Sedangkan mati itu adalah hak, mengenai innal mauta haqqun. Dia selalu baca, selalu sholat dengan baca tidak wudunya, artinya sholawat pada Nabi tanpa wudu. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Yang terakhir, dia memiliki apa yang dimiliki di bumi ini dengan apa yang tidak dimiliki Allah. Ini kun duwe anak, duwe bojo, Gusti Allah niku ora duwe anak, ora duwe bojo. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, wis aku kasih godop aku, hilang godopku. Zala godobi ala Hudzaifah. Nah, mulane karena orang itu takut dengan barang hak, yakni takut mati. Rata-rata orang itu takut mati. Kalau orang yang membunuh dengan dibalas dibunuh, maka dia tidak berani membunuh orang lain karena takut dia mati. Nah, kalau demikian berarti sama-sama hidupnya. Lain al-kisah hayatun krono al-qatul bil qatl anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil afi wal uduna bil uduni wal juruha qisas. Watariku nomor telu, watariku lan wong kang tinggal lidini maring agamane tarik al-mufariku kang misail jamaah di mari jamaah muslimin termasuk pemberontak niku halal dibunuh. Nah, kenapa? Karena mufarik lil jamaah, yaitu tidak mau bai'ah. Warawaina kulan riwayataken ingsun ingkang ing niku lho hadis la yakhillu ma'lum ri'in illa aku la muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni muhammadur rasul wa anni rasulullah illa bi ikhtasalasin fi sahihaihima. Ing dalam hadis sahih lurune Bukhari Muslim. Arabia Sarah utawi hadis kang nomor 14 saking 30 hadis kang dadi hubungane Islam. Iku an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. An Ibnu Umar diriwayataken saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Rasulullah umirtu den perintahaken ingsun an uqatila yen to merangi sapa ingsun ana saing menungso hatta yasyhadu sehingga maca syahadat naksani sapa sinas an ing temesne kelakuan iku la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Makna hadis ini bolehnya merangi kepada manusia sampai aku yaitu selama dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi perintahkan perang itu hanya kepada orang-orang yang tidak mengucapkan kalimat syahadat. Tapi tidak bisa dibalik. Bukan berarti orang yang tidak menerima kalimat syahadat itu harus diperangi. Ini hanya merupakan ghoyah. Ghoyah itu adalah batasan boleh merangi sampai dia mengucapkan kalimat syahadat. Tapi bukan berarti orang yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat itu harus
harus diperangi, tapi yang diperangi adalah orang-orang yang memerangi. La tuqatilunakum hatta yuqatilukum fih. Jangan sampai kau memerangi kepada mereka sebelum dia memerangi kepada kamu. Wa man tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma tada alaikum fala ta'tadu. Siapa yang zalimi kepada kamu maka balaslah dengan kezaliman sebagaimana kau zalim kepada kau dizalimi, tapi jangan melebihi batas yang telah dilakukan oleh mereka. Tidak semuanya orang yang dibunuh, orang yang kafir itu diperangi, tidak. Bukti daripada semua orang tidak boleh merangi pada orang kafir. Ternyata Kanjeng Nabi melarang Rasulullah an qatlin nisa. Jadi wong wadon niku gak oleh diperangi. Nomor loro Rasulullah an qatli syuyukh. Rasulullah an qatli muta'abbid fil kanais. Rasulullah niku melarang membunuh kepada orang-orang yang sudah tua. Rasulullah al-qatli sibyan, melarang membunuh kepada anak kecil. Padahal mereka niku Islam, mereka niku gak Islam, kafir. Makalah ternyata kok gak dibunuh, berarti maknane niku umir itu niku yang diperintahkan diperangi itu hanya orang kafir sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi tidak berarti semua orang kafir diperangi. Ini termasuk orang-orang yang menyerang kepada kita. Bukti lagi bahwa orang-orang kafir tidak diperangi walaupun orang kafir harbi. Bahkan sampai Sayyidina Rasulullah memberikan coba kepada Sayyidina Umar, tahu-tahunya cobanya dipakai oleh saudaranya Umar. Bahkan saudaranya Umar wong kafir, wong musyrik, wong kafir harbi. Rasulullah diusir oleh orang-orang Mekah, diusir oleh saudara-saudaranya di Mekah sampai ke Madinah. Dan ketika waktu Fathu Makkah, Rasulullah membawa pasukan yang begitu banyak menuju ke Mekah. Akhirnya orang-orang Mekah, kafir-kafir Quraisy Mekah, itu jelas kafir harbi, sama ketakutan dengan kedatangan Rasulullah, takut dibantai. Dan sahabat-sahabat mengatakan, "Hadza yaumul marhamah, hadza yaumul malhamah." Ini hari kebangkitan peperangan. Ternyata Rasul mengatakan, hadza yaumul marhamah, ini hari kasih sayang. Dan akhirnya orang-orang kafir yang musuh kepada Rasulullah semua ditangkap, dikumpulkan pada di deretan Ka'bah. Para sahabat banyak menanti hukuman mati kepada mereka-mereka. Sahabat menanti ditumpasnya mereka karena dia kafir harbi yang merangi pada Rasulullah. Tapi apa yang telah dilakukan oleh Rasul malah mengatakan kepada mereka, "Ma tadzunnuna an naf'ala bikum." Apa yang kau duga kepadaku untuk melakukan sesuatu kepada engkau? Lalu dia mengatakan, "Anta akhi, anta ibnu ami Muhammad, engkau saudaraku, engkau anaknya pamanku." Lalu Rasulullah tidak membunuhlah, malah justru dia mengatakan, "Aqulu lakum ma yaqulu Yusuf li ikhwati." Saya mengatakan kepada kamu dengan apa yang telah dikatakan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Apa yang dikatakan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya? Walaupun Nabi Yusuf itu dalam peperangan, walaupun Nabi Yusuf itu
diusir oleh saudara-saudaranya dengan dimasukkan pada sumur, dan akhirnya Nabi Yusuf dijual, dibeli oleh Menteri Aziz, dan akhirnya terfitnah difitnah oleh Zulaikha karena diajak kikuk-kikuk, tapi beliau mengatakan beliau juga cinta, namun karena ada burhan, laula burhana rabbi, tapi karena ada burhan dari Allah akhirnya dia tidak melaksanakan, tapi tetap disalahkan sampai di penjara, yang akhirnya ujungnya sampai dia menjadi raja di Mesir. Ketika beliau ada raja di Mesir, saudara-saudaranya dan semua raja-raja tetangga telah datang untuk mencari makanan pokok yang waktu itu Nabi Yusuf telah mengaturnya dan mampu menguasainya. Kemudian bagi orang-orang tidak ketinggalan keluarganya Nabi Yusuf, saudara-saudaranya Nabi Yusuf, ketika datang kepada Nabi Yusuf setelahnya mengetahui anta Yusuf, apakah kau Yusuf? Qala ana Yusuf wa akhi la tasribal yauma yaghfirullahu lakum. Tidak ada yang perlu diungkit-ungkit lagi. Semoga Allah Ta'ala telah mengampuni kamu. Duh niki lho. Lah Kanjeng Nabi pun juga demikian mengatakan kepada saudara-saudaranya yang telah ditangkap di dalam Mekah, la tasribal yauma, sudah enggak perlu ada yang diungkit-ungkit. Kembang jagung dicuklek Cina, barang kadung dikapakno sing durung aja dianakno. Kelemben-kelemben roti-roti biyen-biyen saiki-saiki. Semuanya orang punya masa kelam, maka kita pendam dengan pendam yang sedalam-dalam. Tidak perlu kita ungkit-ungkit lagi. Ini sifatnya Rasulullah. Kalau di situ membunuh orang kafir itu wajib, tentunya mereka sudah dihabisi oleh Rasulullah. Ternyata oleh Rasulullah tidak dihabisi. Bahkan ada orang yang jelas kafir dalam musuh Rasulullah, yaitu munafik sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi oleh Rasulullah juga tidak dibunuh. Berarti membunuh orang kafir itu tidak harus. Firman Allah pun juga mengatakan, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fajirhu hatta yasma' kalamallahi thumma ablighuhu ma'mana dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Ahmad, kalau di antara orang kafir minta perlindungan kepada kamu untuk belajar tentang Islam, maka lindungilah dia. Kalau membunuh kepada orang kafir itu wajib, tentunya dia akan dibunuh, tapi diperintahkan untuk dibunuh. Juga Allah Ta'ala mengatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumul ladzina yudhahiruna la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang engkau berbuat baik kepada mereka-mereka yang tidak mengusir kepada engkau Muhammad, tidak merangi kepada engkau Muhammad. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina akhrajukum min diyarikum alladzina yuqatilunakum wa akhrajukum min diyarikum an tuwalluhum. Tapi Allah Ta'ala melarang engkau kasih sayang kepada mereka-mereka yang, atau punya kasihan kepada mereka-mereka yang tidak yang mengerangi kepada engkau dan mengusir kepada engkau. Ini juga jelas tidak apa-apa kita tidak merangi kepada orang yang tidak merangi kepada kita dan tidak mengusir kepada kita. Ini menunjukkan bahwa membunuh kepada orang kafir bukanlah kewajiban. Nah, berarti hadis umirtu anu qatilan nas hatta yasyhadu an la ilaha illallah ini hanya menjelaskan batas diperbolehkan membunuh niku hanya sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi tidak bisa dibalik semuanya orang yang tidak mengucapkan kalimat syahadat harus dibunuh, tidak. Dan
wa yuqimulan padha jumenengi sapa alladzina sapa annas wa yuqimulan jumenengi sapa si annas as-sholata ing salat wa yu'tulan padha nekani sapa sinas az-zakata ing zakat. Dan dikene niki sampai dia mengucapkan kalimat syahadat melaksanakan salat mengeluarkan zakat. Lalu bagaimana dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak kok dia merangi kepada orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak membayar zakat karena dia tidak mengatakan karena dia tidak menekatkan kewajibannya zakat dan dia itu berontak-berontak. Jadi diperangi mergo pemberontak. Kejaba Imam Ahmad yang mengatakan walaupun dia itu masuk Islam kalau belum melaksanakan salat, belum melaksanakan zakat diperangi. Karena dawuh Allah, faqtul musyrikina min haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wa qutulakum kullamarsad. Perang ono Muhammad, ada nono. Dan nuberan Muhammad. Tapi fa in aqamus salata wa in tabu aqamus salata wa atuz zakata fa khallu sabilahum. Kalau dia tobat dan melaksanakan salat, maka lepaskan dia agar supaya berjuang untuk agama. Mulane dekoro diarani wa in aqamu sholata wa atu zakata wa in aqamu sholata wa in tabu aqamu sholata wa atu zakata faqalu sabilahum, diperintahkan untuk melepaskan kalau memang dia itu sudah melakukan salat wa atu zakat, yang berarti kalau tidak melaksanakan salat, tidak bayar zakat harus diperangi. Nah, ini kedua, di dalam perangan itu memang ada di dalam negara Islam. Makanya orang-orang non-Islam yang masuk di dalam negara Islam ini ada berstatus sebagai mu'aman, sebagaimana dawuh Allah, wa inna hadzal minal musyrikin asajara fa ajru hatta yasma kalam Allah. Ada kafir mu'ahad, yaitu senjata-senjata, ada kalanya kafir zimmi, orang yang bayar pajak. Ini memang negara miliknya Islam. Kalau di Indonesia ini bukan negara agama tapi negara bangsa, perlindungannya tidak kepada orang yang beragama tapi kepada orang-orang yang menjadi bangsa negara, bangsa dan warga negara Indonesia yang harus dibunuh, yang harus dilindungi. Maka entah tidak mengenal berbeda-beda suku, berbeda-beda aku berbeda-beda bahasa, terserah ke masalah. Ayatu zakata fa idza fa'alu lan dalam mereka yang nglakoni sapa nas salika mungkunu yasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ahyabu mongko padha ngreksa sapa si anas mini saking sun di ma'um, kalau dia itu sudah melaksanakan baca syahadat, sudah salat, sudah zakat, berarti dia telah golongan kita, saudara kita, melindungi agama, melindungi nyawa mereka. Asamu minni di ma'hum wa amalahum lan berapa bondone kaum bondone nas illa bihaqqil Islam, mengikhlaskan hak Islam, wa hisabu mutabik hisabin nas. Ada urusan jobone pokok sementing Islam, kita tidak usah untuk campur tangan di dalam masalah niki.
Wa hisabu malalain maksudnya kaya ngoten. Dadi lek kita itu isyaratnya wong Islam maksudnya wis apabila di dalam hatinya ada Islam itu bukan wewenang kita. Karena fa'inna kana tahtiman akbab tawalakin Allah yahtimai yasha. Wa hisabu malallah wa rawainahu bisa kaima wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.